Allah Al-Azizul Hamidillahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Jadi apa yang di langit, apa yang di bumi, apa yang kamu kenakan, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, semuanya itu milik Allah. Kamu hanya hak pakai. Nah, hak pakai itu kalau digunakan untuk akhirat, itulah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena hidup di dunia ini adalah apa? Wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah kamu yang menyebabkan kamu itu masuk ke dalam surga apa yang kamu inginkan. Dengan wasilah-wasilah. Dengan apa? Perantara-perantara. Kalau kamu berdoa, cari perantara lewat siapa kamu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan selawat, ya baca selawat. Baca selawat, baca doa, tutup dengan selawat. Berikan sama Allah Subhanahu wa taala. Aturkan sama Allah. Niscaya doa itu tidak tertolak. Demikian juga kamu mendapatkan dunia, pangkat jabatan. Jadikan dunia dan pangkat jabatan itu haturkan kepada Allah dengan apa? Dengan mengembalikan, memberikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Orang kaya, ya kaya, itu kuasa, sudah punya kuasa. Kalau diberi kesempatan kekuasaan oleh Allah, kekayaan lalu tidak diberikan kepada Allah, ketika dicabut dia tidak akan kembali kaya lagi. Kenapa? Habis sudah waktunya. Punya pangkat, jabatan, harta dan kedudukan, tetapi tidak digunakan untuk kemaslahatan akhirat, nanti ketika dicabut dia akan menjadi hina. Siapapun saja orangnya. Ya, oleh karena itu pintar-pintarlah kamu menyikapi hidup ini, bahwa hidup ini hanya sementara. Itu titipan. Ilmu itu titipan. Makanya Habib itu kan menyampaikan ilmu itu bukan menunggu diundang-undang. Ya, menunggu undang kapan? Ya, datangi mereka. Mereka butuh kepada kita untuk disampaikan itu tausiah-tausiah sehingga mereka sama duduk dengan kita di dunia dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga punya hak untuk masuk surga. Mereka punya hak untuk dapat pelajaran-pelajaran dari Allah dan Rasulullah. Mereka juga berhak untuk mendapat kasih dan sayang Allah dan Rasulullah. Datangi mereka. Jangan kita mau jadi raja-rajaan di pondok-pondok kita. Ya. Punya pesantren jadi raja-rajaan. Datangi mereka, banyak orang-orang yang perlu. Ya, dakwahnya para ulama, para kiai, para asatid. Datangi mereka. Jangan nunggu diundang. Ya, kapan kalau diundang? Iya kalau diundang. Kalau dia diundang, mau untuk sendiri-sendiri. Oleh karena itu, sebarkan Islam itu kepada mereka yang membutuhkannya. Karena mereka juga punya hak untuk bersama-sama dengan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Keiman, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu milik Allah. Ilmu milik Allah, harta milik Allah, kedudukan, harta, jabatan milik Allah. Kembalikan itu kepada Allah. Paham? Wa wailul kafirin min adzabin syadid. Dan celakalah bagi orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya dengan apa? Dengan adab yang sangat keras. Adab di dunia, ya dia tidak merasakan, ya walaupun apa yang Allah adab tuh dengan jauhnya mereka daripada taufik dan hidayah Allah dan merasa dia berleha-leha di dunia, hidup kaya raya berfoya-foya dan ingin mati masuk surga, itu hayalan belaka, angan-angan kosong mereka. Ya, kenapa? Karena mereka tidak masuk kepada jalannya, tidak mengikuti tarigahnya, dan tidak akan mendapatkan apa hakikat yang sebenarnya di akhirat nanti. Karena mereka tidak mengambil dan menyikapi hidup ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu adab. Jadi orang kafir itu adab. Mengingkari apa yang Allah ajarkan kepada kita, meninggalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, itu adab bagi mereka. Karena mengingkari itu asal usulnya mereka masuk neraka. Dan menerima keimanan, keislaman itu karena sebab apa? Kita pertanda bahwa kita menjadi ahli surga. Itu pun juga tidak perlu diharap itu masalahnya. Jadi kalau orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan diberikan jasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mendahulukan dunia tetapi melupakan akhirat sebagaimana orang yang kafir.
Nah, adab ini bagi mereka yang kafir. Siapa orang yang kena adab? Alladzina yastahibbuna al-hayata dunya al-akhirati. Yaitu orang-orang yang mencintai kehidupan dunia atas kehidupan akhirat yang Allah janjikan masuk surga. Aku tidak butuh dengan surga. Kalau orang sudah mati pasti akan jadi tanah saja. Tidak akan kembali hidup dan dapat apa? Kenikmatan yang Allah janjikan. Mereka tidak percaya. Tetapi kita beriman kepada Allah Subhanahu. Oleh karena itu ada pelajaran-pelajaran yang pelajaran itu bila mana disampaikan kepada kita, maka kita terima dengan akal karena semua pelajaran Allah dan Rasulnya itu masuk akal. Dan Allah menyatakan afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Afala tadzakkarun, apakah kamu tidak mengambil pelajaran menyikapi hidup ini sesuai dengan Al-Qur'an? Ya. Kalaupun ada sesuatu yang tidak masuk akal, ada orang yang berani mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pembicaraannya sudah tidak masuk akal. Kalau tidak masuk akal menurut kalian semuanya, maka terimalah sabda-sabda Rasulullah itu dengan iman. Baru tercapai. Sebagaimana ya orang yang Ustaz sampaikan kemarin, ya orang yang berwudu itu kalau sudah buang angin, ya haruslah dia kembali berwudu. Secara akal bagaimana kok bisa? Yang salah itu belakang, kok yang dibasuh muka. Tidak masuk akal memang. Nah, ketika tidak masuk akal, kamu terima dengan iman. Percaya. Kenapa kok bisa? Kalau kentut itu bisa harus membasuh muka dan wudhu kembali. Karena yang menyuruh itu Nabi Muhammad. Kenapa disuruh wudhu kembali? Karena alasannya orang yang kentut itu batal wudhunya. Kalau batal wudhunya, batal sholatnya. Paham? Nah, terima itu tidak dengan akal, tapi dengan iman. Paham? Nah, ini yang penting ya, menyikapi apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena banyak orang yang kurang ajar ya sampai mengatakan bahwa Nabi Muhammad pembicaraan sudah tidak masuk akal. Ya, yang menyikapi ini orang yang bodoh, bukan orang pintar. Kalau orang pintar wajar-wajar saja. Orang yang bodoh ikut-ikut berbicara tentang masalah agama dan menyampaikan sesuatu. Ya, orang bodoh, ya repot. Makanya jangan disikapi itu pembicaraan orang yang bodoh itu. Ikuti Allah dan Rasulnya, ikuti ulama-ulama lamin wasalihin. Jangan mencintai dunia, ya, pingin pangkat, pingin jabatan, pingin harta dan kedudukan, lalu melupakan akhirat. Artinya apa? Korupsi, manipulasi, KKN ataupun yang lainnya itu kepentingan dunia. Nah, dia melupakan akhirat. Dari hasil itu, walaupun dia kaya raya, hidupnya berfoya-foya, kalau mati dia akan dapat siksa. Lupa kepada siksa itu. Nah, orang-orang yang semacam itu, orang yang ingkar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apapun saja yang kamu dapatkan itu, syukuri saja. Jangan kamu mengambil sesuatu yang dapat menyebabkan kita tersiksa di akhirat. Sampai melupakan akhirat. Paham? Nah, orang yang melupakan akhirat itu orang yang kafir nikmat yang Allah berikan. Kalau ini kafir apa? Kafir yang jauh daripada Islam, jauh daripada iman. Sehingga orang-orang yang kafir itu berfoya-foya hidup di dunia ini, lalu dia mati ingin masuk surga. Itu khayalan. Hakikatnya dia mendapatkan siksa karena sebab dia mementingkan dunia daripada akhirat. Sehingga mereka tidak masuk kepada agama Islam dan menyembah kepada Allah. Nah, ini wawunya ini waw ataf. Wa yasudduna an sabilillahi. Dan mereka itu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ingin menuju Allah, orang yang membela agama Allah, orang yang eksis di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah untuk menyampaikan dakwah di salahnya, ya, dengan sepenuh hati dia halangi. Orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah SWT, itulah orang-orang kafir. Wawunya apalah? Wawu ataf lagi. Wa yabghunaha awaja. Dan mereka berharap bahwa jalan itu ya bengkok. Tidak mau yang lurus. Jangan berbicara jujur. Kapan kita mau kaya? Kapan kita punya? Seperti itu. Sekali-sekali dong kita korupsi. Mumpung ada kesempatan.
Padahal di balik itu siksa yang menanti mereka di akhirat nanti. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, ini orang-orang yang tak peduli kepada akhirat, itulah orang-orang yang kafir. Tetapi kita itu menerima apa adanya, enjoy dalam keadaan apa adanya di dunia ini, apa yang Allah putuskan, apa yang Allah perintahkan, kita lakukan, apa yang Allah larang kita tinggalkan dengan sepenuh hati untuk mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, betul-betullah kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang masuk surga itu karena ridha, karena menemukan ridha Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sebab kamu pencapaian kamu dalam apa? Dalam mujahadah, di dalam ubudiyah atau bermuamalah baik kepada manusia, tidak. Adapun itu kalau kamu berbuat taat kepada Allah lalu meninggalkan maksiat yang dilarang Allah, itu tetap wa ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka tetap berada di dalam geraknya yang Allah gerakkan untuk kita, sehingga kita bisa patuh dan bisa meninggalkan apa yang dilarang. Itu atas petunjuk daripada Allah. Kalau kita tidak ditunjuki, kita tidak diberi kekuatan, tidak diberi kekuatan untuk taat. Dan tidak diberi kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Nah, ini keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untunglah kita itu tidak diputuskan oleh Allah menjadi golongan-golongan mereka yang ingkar kepada Al-Qur'an. Untung kita dalam koridor orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Nah, orang yang berharap bahwa jalannya Allah itu bengkok atau jalannya Allah itu diputar ke barat, diputar ke timur. Nah, di dunia ini ya, Islam itu dijajah dari segala penjuru. Anak-anaknya ya dipertontonkan muskimusnya enggak? Ya, muskimus yang apa? Yang menjauhkan manusia daripada agama. Ya. Dan macam-macamnya ya. Pemudanya demikian juga. Adalah. Ya, cara-cara mereka untuk menghancurkan pemudi. Bahkan sekarang itu akan digulirkan pemberian kepada anak pelajar dari mulai SMP sampai kuliah. Apa? Kondom. Disuruh apa manusia ini? Apa ini pendidikan? Apa? Laki-laki dan perempuan itu sudah dikasih kondom. Yang ngasih siapa? Itu. Apa sudah waras ini? Ini membengkokkan jalan Allah SWT. Wala taqrabuz zina, ini tak tabrak. Nih, kasih kondom supaya kamu tidak hamil. Kan begitu. Menakutkan ini enggak? Tambah hari, ya, tambah bulan, tambah tahun, tambah menakutkan. Oleh karena itu bimbinglah dirimu dan keluargamu itu dari api neraka dengan apa? Bawalah mereka kepada pondok-pondok pesantren yang membawa kepada keimanan dan ketakwaan kepada anak didik kita. Ya. Ulaika fi dhalalin ba'id. Mereka itulah berada di dalam kesesatan yang sangat jauh. Ya. Sesat itu awalnya ya sedikit jauh. Seperti ini ke Surabaya, ini ke Malang. Ya. Sangka di Pasuruan itu ada ke Surabaya, ada ke Malang. Kamu pinginnya ke Surabaya. Tapi kalau kamu sedikit melencong sedikit saja sampai di sini, kamu tidak bisa mundur, kamu harus tembus dulu ke Malang baru bisa ke Surabaya. Itu kalau sadar bahwa kamu itu salah jalan. Kadang-kadang orang tidak tahu, ya salah jalan atau salah. Yang penting ya kehidupan ini harus enjoy, enak, bahagia. Ternyata sudah masuk pada sesat yang sangat jauh. Tidak apa-apa, sedikit-sedikit begini, tidak apa-apa, begini, tidak apa-apa, akhirnya kepada yang sesat yang jauh yang tidak bisa kembali lagi kepada keimanan, keislaman yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala.